Mana bisa kertas-kertas bekas seperti ini kita jadikan kompos? Mana bisa? Ini rak telur berbahan kertas, ini HVS berbahan kertas, ini koran bekas berbahan kertas, ini kardus warna-warni berbahan kertas. Mana bisa kita jadikan kompos? Kompos itu penguraian atau pembusukan bahan organik. Kertas ini bukan bahan organik, kertas itu anorganik. Seperti itu ya. Kalau Bapak Ibu komposkan bahan anorganik ke dalam sini, ya salah. Mana ada kompos anorganik? Yang ada kompos itu organik. Karena dia membuat busuk bahan organik, makanya namanya kompos. Kalau dia membuat busuk bahan anorganik, namanya bukan kompos. Dan oke baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam satu hobi, salam hijau, salam sehat untuk Anda semua sekeluarga dan seisi rumah Anda. Amin ya. Langsung saja tanpa bertele-tele lagi, kita langsung masuk pada inti permasalahan. Hari ini kita akan belajar bersama lagi tentang pengomposan atau pupuk organik padat seperti ini dengan menggunakan bahan baku kertas. Kertas bekas, baik rak telur seperti ini, kemudian koran-koran bekas seperti ini ya, kertas-kertas dokumen kantor ya, kemudian gardus-gardus produk susu ya, kemudian ada lagi gardus-gardus seperti ini, elektronik dan lain sebagainya. Ya, intinya kertas bekas. Ini adalah kegiatan yang salah ya. Bukan hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu sama-sama kita bikin kompos dari kertas. Gak akan mungkin saya lakukan karena ini kegiatan yang konyol ya, seperti itu. Ini kegiatan yang salah, seperti itu. Sebelum kita mulai belajar, saya ingin mengklarifikasi dulu ya. Saya tidak menyudutkan Anda yang sudah melakukan ini. Saya juga tidak bermaksud untuk merugikan usaha atau bisnis Anda yang sudah bergerak di penjualan kompos berbahan limbah kertas seperti ini ya, baik kardus, kertas-kertas bekas, koran dan lain sebagainya. Saya tidak bermaksud untuk merugikan Anda. Ini hanya edukasi, informasi, seperti itu. Saya harus jujur bahwa edukasi ini harus saya berikan. Oke ya, kita mulai. Jadi gini, koran, kertas bekas, rak telur, kardus-kardus seperti ini, yang pertama yang harus Bapak Ibu tangkap ya, bahasa saya. Ini bukan bahan organik. Tangkap ya. Ini bukan bahan organik. Kertas bekas, koran bekas, rak telur bekas, kardus bekas, ini bukan bahan organik. Ya, ini dikategorikan sebagai bahan anorganik. Ya, organik dan anorganik ya, itu beda. Organik adalah sisa-sisa hasil pembuangan atau makhluk hidup itu sendiri. Sedangkan anorganik adalah bahan-bahan yang bukan bersumber dari makhluk hidup. Dan yang kedua, dari sumber makhluk hidup tetapi sudah direkayasa secara kimia. Itu dikategorikan anorganik ya. Bapak Ibu mau cari literatur apapun, buku, diktat, penelitian, mau di buku di perpustakaan, mau googling, mau apa saja, atau tanya di mahasiswa, atau tanya di orang yang mengetahui tentang lingkungan hidup ya. Tanya saja. Pertanyaannya gampang. Bang atau Mbak atau Kak, kertas itu ya, kertas bekas itu organik atau bukan? Yang akademisi ya, yang berpengetahuan ya. Jangan tanya di orang yang bukan di bidang itu. Tanya di orang yang bidang itu. Kertas bekas itu organik atau anorganik? Dia langsung menjawab tanpa mikir, anorganik. Seperti itu. Kompos adalah bahan organik. Ya. Jadi kalau anorganik kita komposkan, masuk akal nggak? Ya, sekali lagi ya, saya tidak menyudutkan orang yang sudah membuat ini. Saya tidak menyudutkan juga orang yang sudah bisnis atau usaha, bahkan sudah pemasaran kompos dari bahan-bahan limbah kertas seperti ini. Saya tidak bermaksud, saya hanya kasih edukasi informasi seperti itu ya. Jadi ini tidak sinkron ya. Kompos kita buat dengan bahan-bahan organik, sedangkan kertas adalah bahan organik yang direkayasa secara kimia, yang kemudian dikategorikan atau dikelompokkan sebagai barang non organik atau anorganik. Nah, barang anorganik kalau kita komposkan berarti keliru, karena kompos hanya berlaku untuk bahan organik. Sampai situ tangkap ya. Kita masuk lagi poin kedua. Limbah kertas seperti ini ya Bapak Ibu semuanya, sumbernya dari pohon. Benar, pohon itu organik kan Pak? Ya benar. Tetapi organik yang dimaksudkan adalah batang pohon yang tidak melalui proses kimia. Pencampuran bahan kimia, diolah dengan cara kimia dan didesain dengan cara kimia. Tidak ada unsur kimia di dalam situ ya. Kalau kita mau berbicara soal kimia dan organik, itu masuknya ke biokimia ya. Tetapi di sini saya penggal atau saya sederhanakan. Jangan kita bahas ke biokimia. Kita bahas organik dan anorganik saja. Oke ya, biar nanti bisa lebih mudah dicerna Bapak Ibu. Pohon ya, saya ceritakan ya, kertas ini datangnya dari mana ya. Pohon ya, itu adalah bahan pokok atau bahan dasar pembuatan kertas di muka bumi ini ya. Kalau di Amerika mereka menggunakan pohon seperti jenis-jenis cemara karena itu berserat. Intinya pohon yang mengandung serat tinggi pasti akan dijadikan sebagai bahan baku kertas. Seperti itu ya. Ya, cemara-cemara di Amerika habitatnya sangat tinggi, sangat banyak populasinya, makanya itu kebetulan dia berserat tinggi, jadi dialah bahan dasar untuk pembuatan kertas di benua sana. Kemudian masuk ke benua Asia ya, khususnya Asia Tenggara. Misalnya seperti Cina.
Ya, Cina itu menggunakan bukan pohon cemara, tetapi menggunakan bambu. Bukan sembarang bambu juga, ada bambu khusus yang seratnya lebih banyak, lebih kental, seratnya lebih tebal daripada bambu biasa. Itu yang dibudidayakan di Cina. Habitat iklimnya cocok untuk bambu itu tumbuh, panennya lebih cepat dari pohon cemara seperti di Amerika. Jadi mereka bisa memproduksi kertas dengan banyak. Sedangkan di negara kita, ya, kita tidak menggunakan pohon jenis cemara, kita juga tidak menggunakan pohon jenis bambu, kita menggunakan akasia. Di Indonesia produk kertas, pabrik pembuatan kertas bahan bakunya itu adalah pohon akasia. Ya, seperti itu karena dia berserat dan dia habitatnya di Indonesia sangat bagus. Makanya yang digunakan akasia. Nah, kalau kertas-kertas yang diproduksi oleh bangsa kita sendiri berarti ini datang dari pohon akasia. Nah, prosesnya gimana? Akasia ini ditebang dulu, dipotong. Setelah ditebang, kulitnya dilepas, kulit tidak digunakan, hanya daging batang kayunya saja, batang pohon itu, lalu diolah, dimasukkan ke dalam pabrik kertas, ya. Apa yang dilakukan? Dihancurkan. Seperti itu. Setelah dihancurkan menjadi bubuk, ya, menjadi bubur, kemudian dimasukkan larutan kimia yang bernama natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini simbol kimianya kalau tidak salah NaOH, ya. Natrium hidroksida, ya. Natrium Na, hidroksida OH, ya. Anion kation, ya, plus minus muatannya. Kemudian setelah natrium dioksida dimasukkan lagi yang namanya natrium sulfida, ya. Semua bahan kimia diracik. Tujuannya apa? Kedua komponen kimia tadi. Tujuannya untuk memisahkan mana bahan yang nanti itu biasa digunakan pada pembersih kamar mandi, pencuci deterjen dan lain sebagainya. Ini untuk membersihkan. Seperti itu, ya. Dari bahan-bahan asing yang nanti tidak dibutuhkan pada pembuatan kertas. Dicuci lah istilahnya secara kimia, ya. Kemudian bubur atau bubuk kayu tadi akan dimasukkan ke dalam pabrik dalam mesin yang sangat canggih, ya. Diproses secara kimia, lalu dicampur dengan banyak sekali air sehingga dia menjadi bubur yang kental. Setelah itu sebelum masuk pada tahap pencetakan lembaran kertas, dia diberi yang namanya zat pewarna. Itu yang pertama. Yang kedua, dia diberi yang namanya zat pemutih, dan itu kedua-duanya kimia, seperti itu. Dan kemudian masih banyak lagi bahan kimia yang dimasukkan untuk pembuatan kertas. Setelah itu, jadilah lembaran-lembaran kertas, ya, sesuai dengan permintaan. Ada yang minta kertas biru, ya, dicetaknya kasih pewarna kimia biru, seperti itu, ya. Ada yang minta kertasnya dalam bentuk coklat, dikasih coklat, kuning, dikasih kuning. Belum lagi ditulis-tulis seperti ini. Nah, seperti itu, ya, prosesnya. Jadi ini sudah tidak murni organik lagi. Prosesnya 100% pakai kimia. Nah, jadi kertas ini mengandung kimia. Oke. Kemudian yang berikut, kertas-kertas yang beredar di sekitar kita, membentuk apapun itu, ini bukan kertas yang dari pohon, ya. Dari pohon bulan lalu diproduksi jadi kertas, lalu koran ini kita baca. Bukan. Koran ini datang dari kertas yang sudah didaur ulang berkali-kali lipat. Daur ulang gimana? Kertas ini nanti dimasukkan dalam pabrik lagi, dihancurkan lagi, kemudian diberi zat kimia tadi. Agar apa? Agar melunturkan semuanya, mencuci kembali bubur ini yang sudah berwarna macam-macam, kuning, hijau, biru, kayak pelangi ini, sehingga nanti keluar bubur kertas putih lagi. Sudah dibersihkan secara kimia lagi, dikasih pemutih lagi, seperti itu. Jadi didaur ulang menggunakan kimia lagi. Setelah itu keluarlah lembaran kertas berwarna putih dan dicetak lagi seperti ini. Lalu diambil lagi, didaur ulang lagi terus-menerus. Saya nggak tahu koran-koran ini sudah berapa ratus kali didaur ulang. Kimianya sudah berapa banyak di sini. Seperti itu. Kemudian kita mulai mengambil potongan-potongan ini, lalu kita membuat kompos. Itu yang saya tadi bilang, saya harus jujur, ya, karena ini edukasi informasi harus diketahui oleh Anda. Seperti itu. Saya tidak maksud untuk menyudutkan Anda, saya tidak maksud untuk merugikan usaha Anda. Tetapi Anda yang berusaha dan Anda yang membuat ini seharusnya tahu seperti itu informasi ini. Ya, seperti itu. Jadi ketika Anda membuat produk seperti ini, bahkan dipasarkan atau digunakan secara komersial, ada basicnya, ada latar belakangnya, ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita belajar aja terus, ya, nggak apa-apa. Yang penting dapat ilmunya. Yang ketiga, NaOH tadi, natrium hidroksida tadi yang saya maksudkan, ya, itu sifatnya basah. Dia alkali sifatnya. Jadi itu biasanya digunakan kalau nggak kalium hidroksida, ya, KOH. Natrium hidroksida, NaOH. Nah, itu biasanya digunakan untuk apa? Di pertanian. Itu digunakan untuk menaikkan pH tanah. Bisa juga digunakan untuk menaikkan pH air. Kalau air Anda asam, dinaikkan pakai itu. Kalau tanah Anda asam, dinaikkan pH-nya buat netral pakai itu, karena itu sifatnya basah. Anda tahu nggak tingkat kebasahan dari NaOH atau KOH itu? Anda tahu nggak berapa? Itu angkanya 13. Ya, 13. Tingkat, kan di atas netral itu kan 7. Ya, 7 ke bawah itu asam, 7 ke atas itu basah. Nah, dia 13. Separah apa itu basahnya? Seperti itu, ya. Jadi kalau dia diaplikasikan ke dalam lahan, ya lahan Anda basah. Kalau lahan Anda atau pekarangan bedengan atau tanah untuk Anda tanam itu sifatnya asam, boleh. Tetapi untuk boleh dan tidaknya harus diteliti dulu. NaOH atau natrium hidroksida yang mau kita kasih, atau kalium hidroksida yang mau kita kasih, berapa dosisnya? Kan itu harus tahu dulu. Jangan-jangan asam kita taruh sembarangan malah basah. Seperti itu kan, ya, lebih parah lagi, mikroba mati semua, unsur hara diikat semua, akhirnya tanaman mati semua. Seperti itu. Jadi kita juga bingung. Makanya karena NaOH pada koran ini dicampur dengan natrium sulfida yang ada di koran ini dan zat kimia lainnya yang kita nggak bisa tahu satu persatu detail-detailnya, maka lebih bijaksana dihindari. Seperti itu. Ngapain capek-capek? Bapak Ibu mendaur ulang kertas seperti ini dijadikan kompos, itu justru Bapak Ibu merugikan dunia ini, bumi ini. Seperti itu. Loh, kenapa kalau kita menggunakan kertas ini untuk jadi kompos, kenapa kita merugikan dunia ini? Bapak Ibu tahu nggak? 1 ton kertas itu, Bapak Ibu menyelamatkan berapa pohon?
1 ton kertas itu setara dengan 7 pohon. Ya, jadi kalau Bapak Ibu koran-koran bekas, kertas-kertas bekas ini Bapak Ibu jual di roksok ya, di tempat timbang barang bekas itu, roksok ya. Bapak Ibu dapat duit, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu menyelamatkan dunia, karena kertas-kertas ini akan dibawa ke pabrik didaur ulang. Kenapa menyelamatkan dunia? Karena kalau kertas ini didaur ulang, mereka tidak perlu potong pohon. Itu yang tadi saya bilang, kalau Bapak Ibu mengumpulkan satu desa, kecamatan, kelurahan setiap hari mengumpulkan kertas bekas 1 ton, Bapak Ibu satu desa, satu kecamatan, satu kelurahan itu menyelamatkan 7 pohon yang ditebang. Seperti itu. Lebih baik, lebih bijaksana, ini dibawa ke sana biar didaur, jadi kertas lagi. Kalau semua kertas kita bakar, kita jadikan kompos, kita buat aneh-aneh, akhirnya mereka tebang pohon terus. Ya, kertas harus diperlukan. Di dunia ini kertas diperlukan. Bapak Ibu mau kasih ke mereka atau enggak, mau dibuat apa, mereka tetap produksi. Jadi untuk kita menyelamatkan pohon-pohon yang sudah besar itu, umurnya sudah panjang, yang bermanfaat untuk dunia kita kembalikan saja ke pabriknya. Itu lebih bijaksana daripada dibuat aneh-aneh seperti ini. Ya, sudah nggak masuk akal, merugikan dunia lagi. Jadi Bapak Ibu kalau mendaur-daur ulang seperti ini, ya, kalau dijadikan bahan seperti misalnya dibuat bubuk ya, atau tepung ya, atau bubur, kemudian dibikin kreasi-kreasi seperti tempat pensil, ya, atau kreasi-kreasi lain, itu masih mending lah, ya, masih ada nilai plusnya lah, memanfaatkan limbah untuk kreasi yang bernilai tinggi. Tetapi kalau dijadikan seperti ini, pertanyaan saya, kenapa nggak rumput aja? Kenapa nggak daun kering aja? Seperti itu, kenapa nggak ilalang aja? Kenapa nggak kotoran hewan saja? Kenapa mesti kertas ini? Yang sudah jelas-jelas ini bukan organik, ini anorganik, nggak ada kaitannya sama kompos. Kompos ini organik sifatnya, ini anorganik, penuh dengan kimia segala macam. Ya, ketika daur ulang seperti ini, Bapak Ibu malah memusnahkan pohon-pohon. Ya, karena kalau tidak ada kertas lama yang dikirim ke pabrik, tidak ada yang didaur ulang, ya terpaksa alternatifnya pohon lagi ditebang. Seperti itu, ya, tebang-tebang terus. Kalau kita sumbang ya, kita sumbang kertas-kertas ini untuk didaur ulang kembali, untuk menjadi kertas lagi, kita menyelamatkan pohon-pohon. Seperti itu, untuk ditebang atau menunda penebangan. Seperti itu, karena kita mengirim kertas bekas untuk didaur ulang. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang timbang di tempat rosok-rosok itu juga dapat keuntungan ekonominya. Seperti itu, jadi ada nilai ekonomisnya. Seperti itu ya, daripada mengomposkan bahan yang sifatnya anorganik seperti ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja, seperti informasi awal tadi, bahwa saya tidak bermaksud untuk menyudutkan Anda yang sudah melakukan ini. Saya tidak juga bermaksud untuk menyudutkan Anda yang sudah bergerak di bidang usaha atau bisnis kompos kertas ini. Seperti itu, ya. Ini hanya edukasi informasi saja, ya, untuk Bapak Ibu semuanya, yang mungkin belum tahu juga. Kemudian yang kedua, kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya limbah kertas ini, ya, kita campur dengan bahan organik, seperti kertas, kardus, kita campur dengan sayur-sayuran, kita campur dengan buah-buahan, lalu kita komposkan, sama saja, Bapak Ibu, ya. Kertas ini Bapak Ibu tahu nggak? Kertas ini sama sayur itu bedanya apa? Ini anorganik ya. Kertas ini sama sayur yang kita komposkan bedanya apa? Bedanya di penguraian. Sayur ya, nggak sampai 14 hari untuk jadi kompos. Ya, 1 minggu jadi kompos. Udah busuk itu. Kertas ini Bapak Ibu tahu berapa hari? 3 bulan sampai 6 bulan. Paling cepat 3 bulan, kertas-kertas tipis itu 3 bulan terurai. Kemudian paling lambat itu 6 bulan. Ya, seperti kalau Bapak tahu dari mana? Bapak kayak Tuhan aja, kayak dewa aja, tahu semuanya. Baca aja. Seperti itu. Baca aja biar tahu. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya informasikan, yang namanya sudah salah tidak bisa lagi kita rombak, karena itu sudah beda dunia mereka. Ya, kompos ini organik, sedangkan ini anorganik, itu sudah beda dunia. Mau kita bahas lebih dalam lagi ke dalam, ya nggak akan ketemu. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik bijaksana balikin lagi, biar Bapak Ibu dapat keuntungan ekonomi, karena timbang kertas itu ada duitnya. Kemudian kertas ini dibawa ke pabrik berpikir 2 kali untuk menebang pohon. Seperti itu ya, itu lebih bermanfaat untuk dunia ini. Kalau mau bikin kompos-kompos yang berbahan karbon, ini kan satu alasan orang bikin kompos dari koran-koran kertas bekas ini kan alasannya karena karbon aja. Karena ini mengandung karbon. Ya, karbon itu rumput juga karbon, kotoran sapi juga karbon. Ini seperti ini karbon juga ini isinya, ya, unsur coklat, ya, seperti itu. Ilalang, ya itu karbon juga. Ngapain repot-repot ini? Seperti itu, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu menabur dan berbagi kebaikan.